Kalau dibandingkan dari yang sebelumnya ya, karena dulu itu mungkin tata letaknya berbeda-beda gitu ya posisinya. Jadi kelihatannya agak kurang rapih juga gitu. Kemudian ketika kita sekarang coba lewat pertama kali ke sini, terus dibangun kayak gini, kios-kiosnya sama, seragam, semuanya standar gitu. Jadi kelihatannya rapih, nanas semua, jadi enak gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, teman jalan-jalan seru semua. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Semoga selalu sehat, lancar rezekinya, dan semua urusan dimudahkan. Amin. Dan kali ini jalan-jalan seru berada di Kecamatan Cagak, tepatnya di Desa Tambiun ya teman-teman, untuk melihat langsung kios-kios yang baru dan hasil relokasi oleh Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi ya. Dan kios lama yang sebelumnya dibongkar untuk penataan ulang, kini sudah mulai dibangun ulang nih teman-teman kabarnya ya. Dan mungkin penasaran seperti apa bentuk dan kondisinya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Dan kita mulai dari Jalan Cagak ini. Oke teman-teman, kita gas. Oke, kelihatan ya teman-teman ya, di pinggir masih juga banyak penjual oleh-oleh khas dari Subang Ciater ini ya. Biasanya mereka menjual kerupuk, terus kemudian juga nanas sudah pasti, kemudian juga kadang-kadang ada apa namanya itu, cempedak. Nah kayak gitu ya, rambutan juga kadang-kadang kalau lagi musim suka ada yang jual juga nih teman-teman ya. Nah teman-teman, inilah ikon dari kota Subang ya teman-teman ya. Ini adalah patung nanas atau tugu nanas. Wow, keren, mantap ya teman-teman ya. Keren banget. Kita coba kelilingin dulu teman-teman ya. Wow, keren. Wih, wah, mantap ya. Nah kita dari sini lanjut ke kiri teman-teman ya, lurus, dan tidak jauh lagi dari sini kita udah masuk ke jalan. Ini kita masih di Jalan Raya Cagak teman-teman ya. Di sini udah kelihatan nih agak sedikit macet gitu ya, dan sudah mulai juga banyak juga pedagang-pedagang oleh-oleh, PKL oleh ya. Dan sudah mulai cukup padat juga di depan tuh, mungkin pada mau liburan ya. Dan di sini di Jalan Raya Cagak adalah jalan provinsi ya. Jadi dalam pengawasan dan pembangunan oleh Pemprov Jabar teman-teman. Dan di sini di pinggir ini alun-alun Jalan Cagak teman-teman. Wow, lumayan bersih, rapih juga. Cuman pengunjungnya masih agak sepi ya. Oke, kita lanjut dulu ke depan.
lumayan rame itu ya. SPBU-nya kayaknya mungkin lagi ada penghematan BBM, jadi pada nyetok gitu ya. Kalau jalan sih di sini lumayan mulus lah gitu, bagus. Dan meskipun urusan trik gitu ya, kalau masuk ke sini titik ini gitu ya enak aja, adem aja gitu, soalnya banyak pohon besar. Nah seperti ini tuh ada kerupuk warna-warni itu, kemudian ganasnya itu, nanasnya itu gede, ya gede-gede lah gitu ya. Dan mungkin sedikit kita bahas tentang relokasi, atau bukan relokasi, ini ada sebagai relokasi, kemudian juga ada pembangunannya ya. Jadi kios-kios yang dibangun oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah bentuk kepedulian ya untuk UMKM. Di sisi lain juga menata lebih aman, lebih nyaman, lebih estetik, dan lebih mungkin gitu mendatangkan juga pengunjung untuk berbelanja oleh-oleh di sekitaran dari kios-kios dari sekitaran kios-kios pedagang oleh-oleh ini teman-teman. Jadi tujuannya bukan hanya untuk merelokasi, tapi juga ikut memberikan dukungan kepada UMKM, khususnya PKL oleh-oleh yang ada di Jalan Raya Cagak ini. Seperti yang tadi kita bisa saksikan juga ya, ternyata banyak juga masih banyaklah PKL yang masih berjualan di pinggir trotoar. Tapi rencananya katanya nanti akan ada juga pembangunan kiosnya itu sampai dengan, kalau nggak salah ya teman-teman, sekitar 450 kios gitu. Jadi tidak hanya berhenti di Jalan Raya Cagak ini saja. Jadi ada beberapa lagi yang akan dibangun secara bertahap. Hanya saja ini adalah mungkin awal gitu ya. Jadi startnya itu di Jalan Raya Cagak teman-teman. Oke, kita bisa lihat, oh ini ruko-ruko juga ya. Nah ini udah mulai kosong tuh barusan ya. PKL-nya udah mungkin sudah ditempatkan di tempat baru. Cuman isunya katanya sih tidak semua PKL yang ditertibkan atau ditata ulang itu gitu ya, itu mendapatkan kios. Nah itu mungkin ada yang lebih tahu nih teman-teman, atau penonton jalan-jalan seru mungkin bisa kasih informasinya ya untuk lebih jelas gitu. Apakah semua mendapatkan kios atau hanya sebagian saja? Nah, ternyata sudah terlihat nih teman-teman ya. Itu ada di depan dan sudah berjajar rapi. Wow, mantap sekali teman-teman ya. Nggak bisa kelihatan tuh. Wih, sangat rapi, sangat estetik dan instagramable. Wow, nyaman sekali ya. Jadi kita bisa parkir pun dengan nyaman, tidak takut tersenggol atau berhadapan dengan kendaraan lain. Dan ini sudah mulai beroperasi nih teman-teman ternyata ya. Wah, bagus juga nih ya. Wow, keren juga teman-teman. Kita coba ke depan dulu dan kita balik lagi dan kita coba lihat dari arah kanan teman-teman ya. Nah ini dari sisi sebelah kanan menuju ke Jalan Raya Cagak atau ini ya, Toko Nanas. Wow, keren banget ya. Dan jumlahnya ini menurut informasi sih ada sekitar 15 teman-teman ya, 15 kios yang baru dibangun ini. Wow, bagus sekali ya, keren. Tuh sampai di sana ya teman-teman ya. Wow, keren
Dan oke lah, kita coba lebih detail, kita lihat gimana sih setelah pembangunannya yang sangat cepat dikebut gitu ya, dan mereka sudah bisa menempati kios-kios baru yang sangat estetik dan juga sangat rapih, nyaman ya teman-teman ya. Oke, kita belok dulu. Oke, nah kita parkir dulu ya. Oke teman-teman, kita gas. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Jalan Tambak Sari ya, tepatnya di depan PT BKM atau Berkah Monara Nusantara, salah satu pabrik teh yang ada di Jalan Cagak ini, Jalan Raya Cagak ini teman-teman ya. Dan kita bisa lihat ya teman-teman, ternyata bangunan dari atau kios dari pembangunan kios dan relokasi ya, yang paling pasti itu memang sudah bisa kita lihat dan sudah jadi ternyata teman-teman ya. Bisa dilihat dari sini, itu kelihatan tuh, wih, sudah ada nih teman-teman ya ternyata. Wah, mantep banget ya. Dan ini kiosnya memang udah bagus. Wih, oh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kiosnya bernuansa khas dari Sunda ya, dengan ciri khasnya itu kios dengan jurang ngapak ya, atau bangunan julang ngapak lah. Jadi khas banget dengan tradisional Sunda atau kebudayaan orang Sunda ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi di sini udah kelihatan ya, udah ada beberapa juga yang sudah jualan. Nah, tuh, dan bisa kita lihat juga udah mulai diisi penuh ya, diisi penuh tuh dengan dagangan. Dan ini memang kayaknya khususnya kalau ini sih penjual nanas ya atau ganas ya. Jadi tidak dicampur dengan ada biasanya sih ada cempedak, ada juga kerupuk-kerupuk, kemudian ya ada beberapa lagi lah, kayak tadi ada juga jeruk bali gitu ya. Nah kalau di sini sepertinya sih khusus untuk menjual nanas saja nih teman-teman ya. Wih, mantap sekali ya teman-teman ya. Wah, ternyata juga sudah ada listriknya, diberi listrik juga atau dikasih listrik juga nih. Juga sudah sangat nyaman ternyata teman-teman ya. Oh, nanti kita coba lihat ke depan dan kios ini, kios dengan Pak Wasdi ya. Pak Wasdi, Pak. Wah, siap. Alhamdulillah sekarang teman-teman, sekarang sudah ada Pak Wasdi, salah satu penerima manfaat atau yang mengisi dari kios yang baru dibangun oleh Gubernur dari Provinsi Jawa Barat. Leres tuh Pak Wasdi, apunten ini tempatnya. Kumaha asalna, mungkin Pak Wasdi berjualan di mana? Kemudian apakah memang relokasi ini sudah direncanakan sebelumnya atau hanya dadakan gitu Pak Wasdi? Ini dadakan Pak. Oh. Saat posna Pak Dedi jadi gubernur, Ya. ya ada pembongkaran. Ada pembongkaran. Ya anjeunna perjanjian mau dibongkar, mau diganti, Mohon diseragamkan. Nah asalnya, punten Pak, kalau Bapak berjualan asalnya dari di mana titiknya gitu? Paling Air Pak.
Di jalur nama itu. di sini juga, di daerah sini juga, Pak. Mohon di Oh. nomor 8 Pak. Oh, asalnya di Pali itu lah gitu banyak. Oh, ayeuna menempati di kios yang ini gitu nya banyak. Nah, dari sini teh Pak gimana sih? Mungkin ada biaya untuk sewa atau dibeli kah? Atau gratis gitu tak Pak? Ini gratis Pak. Gratis, alhamdulillah. Saya langsung sama Pak Dedi. Wah, langsung dapat Pak Dedi, Ya. Pak. Wih, mantap. Jadi nggak ada sama sekali biaya, Pak. Palingnya listrik. Atur nuhun pisan Pak Wasdi, mugi-mugi cing leles-leles tiasa lebih penjualan lebih meningkat deui lah gitu. Sukses selalu lah pokoknya mah. Atur nuhun pisan. Bapak atur nuhun ya banyak. Siap. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan di sini juga di belakangnya udah kelihatan tuh ya. Wow, ini ternyata cukup luas ya. Sampai ke sana tuh. Dan ini kios Pak Wasdi itu kios nomor 15 teman-teman ya. Tuh, kelihatan. Dan sudah dikasih akses listrik juga ternyata teman-teman ya. Wah, ini benar-benar tuh akses listriknya. Cuman bayar sendiri gitu ya. Untuk akses listriknya sudah disediakan, hanya Pak Wasdi atau pemilik dari kios ini juga harus bayar sendiri gitu teman-teman ya. Tapi fasilitasnya memang sudah disediakan. Nah seperti ini teman-teman. Kita lihat dari bangunannya ya. Bangunannya wow, benar-benar estetik ya. Saung julang ngapak ya kayak gini ya. Ini tradisional Sunda banget nih. Wah, tuh kelihatan. Keren banget Jadi benar-benar lebih rapih gitu ya. Wow. Dan ini bangunannya teman-teman, kalau nggak salah sih sekitar 2 kali 4 meter ya. Sudah sangat cukup untuk berjualan ya. Ternyata seperti ini ya di dalamnya ya. Tuh kan sudah sangat-sangat cukup teman-teman ya, dengan luas 2 kali 4 meter gitu. Kemudian di sini juga kiosnya udah kelihatan seperti ini tuh, jadi ke depan bisa kelihatan kayak gini teman-teman tuh. Keren banget ya. Wow. Dan ini adalah oleh-olehnya. Oh tuh, ini udah ada listriknya juga. Tuh. Udah ada listriknya, colokannya juga. Dan sekarang ini dikasih tegangannya atau wattnya itu sekitar 450 ya. Sudah sangat cukup lah. Dan ini masuk kategori subsidi ya, disubsidi oleh PLN. Gitu teman-teman. Kita akan coba keluar lagi. Di pinggir juga masih ada. Ini kios nomor 14 belum diisi teman-teman. Jadi belum semuanya terisi ya. Tidak semuanya atau belum semuanya terisi. Jadi pembangunannya itu rencananya sih kemungkinan sekitar katanya sih di atas 150 ya teman-teman ya. 150 kios sampai dengan Cisaat, Subang yang nanti kita mungkin bisa lihat ya teman-teman. Nah ini nomor 14 nih teman-teman ya. Gila. Nah ini kiosnya udah berdiri dan menurut informasi teman-teman, pembangunan dari kios dari pedagang nanas ini ya, ini hasil CSR ya, atau Corporate Social Responsibility ya teman-teman ya. Ah betul Pak. Nah ini dengan Pak Koman. Pak Komannya. Oh Pak Dedi anak atas di pasian tempat. Ditata Tata ulang. ulang. Separuh atas di pasian namanya nyata pedagang teh 15 kios. 15 kios laras. Nah anu sanesna Pak mungkin nyusul. Menyusul. Nah, mudah-mudahan abdi dagang ieu nanas. Ya mohon. Semoga nyata kapayuna. Ah, Nyana cing
langgang panjang. Amin, Gitu, amin. nya. Mohon cing seueur oge pembeli nu ka dieu Ya. berkunjung, sareng Oh. berkunjung unggul. Jadi kapan usaha teh kangge bekal hirup sareng bekal ibadah, Pak. Amin, mugi Allah. Bekal di dunia sareng di berkahnya. akhirat. Mohon mugi Allah barokah, Pak. Amin, amin, amin. Hatur nuhun pisan Pak Koman. sami-sami. Mugi cing sukses lah. Ya. Ibu hatur nuhun oge ibunya. Hatur Ya, nuhun. sukses anu ngamera, sukses anu di kamera. Ya, amin. Hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi balik kapayun lah, Pak. Iya. Wah, dengan Pak Koman yang sangat-sangat ramah, teman-teman ya. Sangat-sangat ramah pedagang yang baru saja direlokasi dan baru menempati kios baru ini. Wah, benar-benar sangat-sangat ramah ya. Kemudian juga mereka sangat bahagia, terlihat dari ekspresi wajahnya yang begitu sangat semangat, begitu sangat bahagia menempati kios baru ini, teman-teman. Nah, seperti ini juga yang nomor 12, Pak Dedi Setia Permana tuh. Bisa kelihatan ya. Wow, keren juga nih. Dan ini adalah dagangannya, teman-teman ya. Ini nanasnya ini manis-manis katanya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ke sini jangan lupa untuk mendukung UMKM ya. Tuh, wih. Wow. Nah, seperti ini teman-teman, ini yang katanya sih harganya 20 ribuan ya. Kemudian juga ini ada yang harga mungkin 5.000 dan variasi lah, bervariasi ya. Oke, itu seperti ini teman-teman ya. Tuh ganasnya. Wah, oke. Kita coba lagi ke depan dan kita bisa lihat di sini ya. Kalau suasana sih cukup ramai lancar, banyak sekali pengunjung yang entah mungkin akan berwisata ya. Oke. Oh, ini ternyata nih teman-teman. Ini masih kosong, masih belum ditempati, mungkin kios nomor 10 ya. Oh. Dan ini Kang Dedi itu kalau misalnya kita telaah gitu ya, ternyata beliau itu sangat cerdik ya. Jadi karena memang sedang ada penghematan APBD gitu. Jadi katanya sih untuk pembangunan ini yang menelan dana katanya sih informasinya per unit itu atau per kios itu antara 30 sampai 40 jutaan. Dan ini dibiayai oleh CSR teman-teman, atau Corporate Social Responsibility. Salah satu bentuk tanggung jawab dari perusahaan untuk memakmurkan masyarakat sekitar yang terdampak gitu teman-teman ya. Jadi Pemprov sebetulnya menginisiasi, tapi yang memodal atau yang ngasih modal itu adalah pihak swasta teman-teman ya. Itu kan sangat-sangat cerdik ya. Jadi ada simbiosis mutualisme lah. Uis. Artinya sama-sama saling diuntungkan teman-teman ya. Wow. Bu, nuju naon Bu? Ngantosan pelanggan. Mugia sukses Ibu. Wah, mantap. Nah ini ya, tuh. Ini hampir sama semua sih teman-teman ya, nggak ada bedanya lah. Cuman hanya saja bisa kelihatan. Jadi jarak antar kios gitu, ini kemungkinan sekitar 2 meter lebih ya teman-teman ya. 2 meter lebih. Cukup lah untuk kalau misalnya ada yang bawa motor, kiosnya, pemilik kiosnya itu bisa parkir di sini teman-teman ya. Dan ini sudah tertata, sudah teridentifikasi dan sudah terregistrasi ya. Ini UMKM pedagang nanas Bapak Sunaria tuh. Wah, jadi memang sudah terdaftar, terregistrasi ya, tidak sembarangan gitu. Artinya yang terdampak gitu. Oh, tuh si Ibu tuh semangat tuh. Nuju naon Ibu? Oh, tuh si Ibu geningan. Woi. Ibu nu isalan di dieu? Oh, itu Pak Dede Tahyar suami sanes. Sana itu Bapak Sunaria suami.
Oh, nu paling dia nu ibu mah. Oh, yes. Iya lah karunya iya kemakai. Tanggal. Karunya kebeget. Minyak bangetnya. Tuh, ibu mah tuh semangat terus, woi. Bu, kumaha panginten bade ngucapkeun hatur nuhun ka Kang Dedi kumaha Pak? Bu. Tuh. Rebu-rebu nganuhun Tuh. ka Dedi, ka Gubernur Jawa Barat sareng entek-entekna. Wah, Bupati. aduh. Mudah-mudahan dipanjangkeun yuasana di pasien papadeun kesehatan ya punya. Tah, laras. Wah, pokokna mah gubernur aing well pokokna mah ya. Hatur nuhun ya. Mohon atur nuhun Ibu. Abdi kuring lingan heula. Aduh. Oh, ini dan taman-tamannya juga ternyata sudah ini ya teman-teman ya. Tuh. Sudah ditata rapi dengan tamannya juga. Kemudian juga bisa kelihatan tuh. Wow. Dari sini aja udah kelihatan mantep banget ya teman-teman ya. Keren. Oke, kita lanjut ke depan. Kebetulan lagi ada yang beli ini teman-teman ya. Kita kalau bisa kita wawancara gitu. Wow. Ada beberapa kios yang belum ditempati ya. Dan ini adalah kios-kios yang sudah ditempati. Wow. Ini kios nomor 1 Bapak Eha Julaiha atau Ibu mungkin ya. Ibu Eha Julaiha. Wow. Beli oleh-oleh mungkin ya. Nah, mau tanya nih, sekarang dengan sudah ada pembangunan kios-kios baru ini, menurut A gimana sih terlihatnya, kemudian kemudahannya, kenyamanannya akan seperti apa sih? Kalau dibandingkan dari yang sebelumnya ya, karena dulu itu mungkin tata letaknya berbeda-beda gitu ya posisinya. Jadi kelihatannya agak kurang rapi juga gitu. Kemudian ketika kita sekarang coba lewat pertama kali ke sini, terus dibangun kayak gini, kios-kiosnya sama, seragam, semuanya standar gitu. Jadi kelihatannya rapi, nanas semua, jadi enak gitu. Betul. Lebih tersentralisasi, lebih enak dilihat juga dan nyaman mungkin ya. Lebih nyaman lagi sih. Kemudian juga mungkin aman ya, karena nggak terlalu menjorok ke dekat ke jalan ya. Jadi kita parkir nyaman. Jadi gitu. nyaman, Jadi nggak ngedadak berhenti gitu. Betul. Dan ini adalah ide Kang Dedi. Gimana tanggapannya Gubernur Aing pada saat ini? Apakah memang ini mencintai rakyatnya atau hanya pencitraan sih menurut Sangat-sangat mencintai rakyat sih. Emang kelihatan kepedulian Kang Dedi terhadap masyarakat Jawa Barat tentunya. Betul ya. Terutama UMKM, para penjual UMKM kecil. seperti ini ya. Wah, pokoknya batu siau guys, semangat pisan nah. Jadi untuk masyarakat sangat dibantu ya. Betul. Terima kasih Kang, mudah-mudahan ini bisa dilihat Kang Dedi. Mau ngucapin atur nuhun nggak ke gubernur kita nih? Mau ngucapin atur nuhun nggak atas pembangunannya? Atur nuhun Kang Dedi atas pembangunannya dari mulai jalan, kemudian sampai dengan pembangunan dan lain sebagainya. Jaya terus. Well. Atur nuhun aja. Semoga Pak Dedi sehat. Amin. Setara semua warga Dilancarkan segala urusannya gitu ya. Yang belum punya tunggu aja sebentar lagi insya Allah Pak Dedi akan nyusul buatin lagi. Amin. Pada 2 periode atau seperiode wae ya kira-kira? Tilo lah. Tilo. Caselan ya. Tong kagok Pak. Kagok ya. Beres selayananya. Beres selayana. Ngabukti ka rakyatna gitu we. Aduh, atur nuhun pisan ngawagel ya. Atur nuhun. Nah, itu betul. Anak dari Ibu Eha Julaiha ya. Dan ini adalah kios pertama atau kios nomor 1-nya ya teman-teman ya. Dan ini sangat-sangat bagus sekali ya. Wow, ini keren banget ini. Tuh. Jadi seperti inilah teman-teman ya. Oke, kita coba lihat-lihat lagi pembangunan atau hasil penataan ulang dari kios-kios hasil penataan ulang dari kios-kios penjual ganas dan oleh-oleh ini teman-teman. Oke teman-teman, kita ke depan ya. Gas. Nah teman-teman, setelah kita lihat-lihat dan menggali informasi dari beberapa pedagang dan pembeli, sambutannya sangat positif ya.
Dan ternyata di sini sedang dibangun sekitar 15 unit kios sebagai relokasi bagi para pedagang yang sebelumnya berjualan di sepanjang Jalan Tambakan dan Caga. Pengerjaannya terlihat cukup cepat. Bahkan kata para pekerja, mereka katanya bekerja siang malam untuk memenuhi target. Yang menarik, konsep bangunannya menggabungkan gaya jadul dan modern. Atapnya menggunakan ijuk dengan model julang ngapak. Dinding setengah badan menggunakan bata merah ekspos. Lantai sudah dilapisi keramik, desain interiornya rapi dan terasa nyaman, seperti bangunan villa. Bangunannya juga cukup luas, dengan ukuran 2 x 4 meter per unit, dan memiliki jarak antar kios sekitar 1 meter, sehingga tidak terlalu padat dan tetap nyaman untuk pengunjung. Dari informasi yang saya dapatkan, semua pedagang yang lapaknya dulu dibongkar di sepanjang Jalan Caga sampai Cisaat, dan beberapa sudah mendapatkan kompensasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dana ini berasal dari perusahaan swasta melalui program CSR yang kemudian disalurkan ke provinsi untuk pembangunan kios baru. Meskipun sebelumnya kios-kios tersebut berada di lahan milik pemerintah provinsi secara ilegal, pemerintah tetap memberikan ganti rugi dan memindahkan mereka ke lokasi yang lebih tertata, rapi, dan tentunya lebih nyaman. Kios-kios ini tidak hanya fungsional, tetapi juga menarik secara visual, sehingga diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melintas di kawasan Caga. Selain membeli oleh-oleh khas seperti nanas, pengunjung juga bisa menikmati suasana kios yang estetik dan nyaman. Kemudian, berdasarkan informasi yang beredar, penataan kios pedagang nanas ini dilakukan secara bertahap. Total rencana pembangunan mencapai sekitar 450 kios yang akan membentang dari kawasan Jalan Caga sampai ke arah Cisaat. Namun, untuk tahap awal ini, baru sekitar 150 kios yang sudah dibangun dan mulai digunakan. Menariknya, kios-kios ini khusus diperuntukkan untuk pedagang nanas saja. Jadi, memang difokuskan untuk menjaga identitas Subang sebagai salah satu daerah penghasil nanas. Dari segi fasilitas, setiap kios memiliki ukuran sekitar 2 x 4 meter, cukup untuk berjualan dengan lebih nyaman dibanding sebelumnya. Selain itu, sudah dilengkapi juga dengan listrik 450 watt, jadi pedagang bisa lebih fleksibel, misalnya untuk penerangan atau kebutuhan lainnya saat berjualan. Kalau dilihat dari sisi pembangunan, setiap unit kios ini menelan biaya sekitar 30 sampai 40 juta rupiah. Dan yang menarik lagi, untuk mendukung para pedagang, diberikan keringanan berupa bebas biaya sewa selama 3 bulan pertama. Setelah itu, sistemnya akan dievaluasi kembali oleh pihak terkait. Dari segi tampilan, kios-kios ini sekarang terlihat jauh lebih rapi, teratur, dan nyaman dilihat. Tidak lagi semrawut seperti sebelumnya, sehingga memberikan kesan kawasan wisata yang lebih tertib. Karena penataan sudah bagus, sekarang tantangannya adalah menjaga agar tetap hidup, ramai, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di perjalanan seru berikutnya. Wassalamualaikum.